Terima kasih pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Mak Bicara, masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Ahmad Sauki selaku Kabid Pengangkatan CPNS dan Pensiun BKN Regional 4 Makassar, dan juga Bapak Basir Rahman selaku Kepala BKPSDM Kota Makassar. Nah selanjutnya Sri Rahman dulu Pak. Untuk di Kota Makassar sendiri sejauh ini persiapannya sudah sejauh mana begitu Pak yang dilakukan untuk CPNS 2019? Ya, jadi persiapan kita sebenarnya persiapan mensosialisasikan, ya. Karena semua seperti itu, ada pendaftarannya lewat online kan. Jadi lebih banyak kita memperluas sosialisasi lah, sehingga masyarakat benar-benar mengetahui bahwa pada tanggal 11 secara nasional kesempatan untuk pendaftaran CPNS akan dimulai. Oke, selain dari untuk sosialisasi, untuk memperkenalkan atau memberitahukan begitu terkait dengan CPNS 2019, untuk persiapan-persiapan nanti pada saat tes ini kan juga selain menggunakan jaringan, komputer juga nanti akan dibutuhkan begitu Pak. Sejauh ini untuk komputer-komputer yang akan dipakai untuk tes CPNS sejauh ini sudah bagaimana Pak? Ya, jadi benar sekali. Ini perbedaan yang sangat sangat besar perbedaannya dengan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya semua sarana dan prasarana seleksi itu menjadi tanggung jawab BKN. Okay. Untuk tahun ini BKN hanya bertanggung jawab untuk kantor dan lembaga. Daerah diberi kesempatan untuk mandiri. Betul. Dengan demikian pembiayaan terhadap sarana dan prasarana termasuk fasilitas komputer yang dimaksud tadi itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dan Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar telah mendapat mendapat perintah dari Bapak Wali Kota untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan pelaksanaan seleksi. Namun perlu diketahui seleksi kan nanti berlangsung di tahun anggaran 2020. Okay. Dari dalam penyusunan APBD, era APBD 2020 sudah kita persiapkan itu. Oke, untuk pengawasannya sendiri Pak, pengawasan pada saat tes CPNS di Makassar sendiri sejauh ini bagaimana? Apakah pengawasannya masih sama seperti tahun lalu begitu Pak? Karena tahun lalu mohon maaf sedikit ada komplain begitu dari beberapa calon pendaftar begitu, karena sistem pengawasannya dalam tanda kutip ada yang pada saat memasuki ruang ujian begitu ada pemeriksaan yang meraba begitu Pak untuk calon pendaftar agar tidak ada segala sesuatu yang dilarang dibawa masuk begitu Pak. Tahun ini apakah masih akan diberlakukan hal yang seperti itu? Ya sebenarnya sih apa yang terjadi tahun sebelumnya itu adalah mungkin hanya mix saja. Sebenarnya itu tidak lain adalah usaha untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan, tidak ada rencana untuk curang calon peserta tes. Meskipun lalu menjadi bersoal karena dianggap berlebihan. Betul. Ya tentu tinggal kita kontrolnya di situ. Oke. Iya. Berarti ada sedikit evaluasi begitu Pak ya dari tahun sebelumnya di tahun 2019 ini. Oke, kembali untuk Kota Makassar sendiri jumlah kota yang dibutuhkan Pak berapa? Jadi pemerintah Kota Makassar sepertinya yang terbesar Pak ya, di seluruh Sulawesi Selatan untuk daerah kabupaten kota. Okay. Karena kita dapat 526 formasi. Okay. 526 cukup besar. Sudah termasuk dari yang diusulkan atau melebihi dari yang diusulkan? Yang diusulkan masih lebih besar lah. Okay. Masih lebih besar, namun jumlah yang kita peroleh ini lebih besar dari daerah-daerah lain, begitu ya. Oke, tapi kalau merujuk dari kebutuhan Kota Makassar, Pak, apakah itu sudah menutupi kebutuhan dari Kota Makassar untuk CPNS tahun ini? Secara real sebenarnya belum, karena analisis beban kerja yang dikaitkan dengan analisis kebutuhan kita. Untuk guru kita kekurangan sampai 1000-an. Okay. 1000-an akibat pensiun. Setiap tahun kita pensiun sampai Pak Mas Oki lah jauh lebih tahu di BKN bagaimana kita pegawai kita menyusut. Setiap tahun bisa dari kisaran 400 sampai 500 orang. Jadi bisa dibayangkan kalau ada jeda
penerimaan pegawai, tentu bukan lagi share of growth tapi penyusutan. Betul. Minus jadi minus pegawai kita. Olehnya itu saat ini untung saja kita masih mempekerjakan tenaga-tenaga kontrak itu, ya. Itu menutupi Oke, kekurangannya. baik. Untuk dari sekian banyak tadi ada kurang lebih 526 kota yang disediakan di Kota Makassar, Pak. Nah, untuk formasinya itu lebih kepada formasi apa Pak yang dibutuhkan selain guru tadi yang disebutkan Pak Basri? Ya, jadi guru yang terbesar 397 formasi. Oke. Kemudian tenaga kesehatan 36, kemudian tenaga teknis 97 formasi. Ya, dalam rangka menunjang itu, menunjang registra daerah, kemudian memajukan perekonomian daerah. Ya, peruntukannya untuk itu. Oke, untuk tahun lalu berapa kota Pak yang diterima oleh di Kota Makassar? Untuk Ya, di kisaran 300-an. 300 berarti meningkat besar ya untuk tahun 2019 ini, dan formasi yang memang yang paling banyak dibutuhkan di Kota Makassar itu adalah tenaga guru begitu Pak ya, disusul tenaga kesehatan. Tidak, untuk tahun ini formasi ini yang lebih kesehatan menjadi nomor 3. Oke, berarti jumlahnya hanya 36 formasi. Oke. Terus untuk Pak Ahmad Syauki nih Pak, Ya. Saya ingin bertanya Pak, untuk tenaga pendidikan sendiri itu bagaimana? Kenapa banyak sekali dibutuhkan di Kota Makassar khususnya dari pandangan BKN sendiri? Jadi begini, usulan penetapan kebutuhan pegawai oleh PPK ya, Bupati, Wali Kota, Gubernur itu ke pemerintah pusat berdasarkan usulan instansi. Misalnya berapa yang pensiun, yang meninggal dunia, lalu yang pindah instansi, lalu berdasarkan alis jabatan dan alis beban kerja, berapa sekolah dan sebagainya. Makanya dengan adanya beberapa hal tersebut disesuaikan antara existing pegawai yang ada, lalu bagaimana kelembagaannya dan sebagainya. Sehingga kemungkinan ya, mungkin Bapak tadi katakan bahwa 1 tahun itu sekitar 500 orang PNS yang pensiun, termasuk mungkin jabatan fungsional guru. Oleh karenanya, untuk proses belajar mengajar di sekolah, baik itu di TK atau SMP, diperlukan ya pendaftar CPNS yang baru untuk mengabdi di pemerintah Kota Makassar. Oke, untuk pendaftaran CPNS 2019 ini apakah diperuntukkan untuk semua kalangan atau juga ada pembagiannya begitu untuk disabilitas misalnya begitu Pak? Jadi Permenpan yang mengatur tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai ya tahun ini diatur dengan Permenpan 23 2019. Sebelumnya diatur dengan Permenpan 36 2018. Sebenarnya hampir sama ya formasi umumnya, lalu ada juga formasi khususnya. Khusus Permenpan 23 ini tahun 2019 memang ada juga formasi khusus, misalnya ya disabilitas, lalu putra-putri Papua ya, lalu yang berprestasi cum laude sangat terpuji ya diperuntukkan. Jadi beberapa kriteria tersebut silakan warga negara yang bersyarat menggunakan formasi apakah mau umum ataukah khusus. Kalau cum laude misalnya dengan ijazah yang dimiliki harus misalnya akreditasi perguruan tinggi A dan program studi A. Oke. Dilihat kebutuhannya dia di mana, apa mau silakan saja kebutuhan dia apa, apakah mau umum ataukah formasi khusus. Oke, ternyata banyak sekali kriteria yang disediakan begitu Pak ya, agar para pendaftar juga bisa memilih lewat kriteria mana dia bisa mendaftarkan dirinya sebagai calon PNS di 2019 ini pemirsa. Oke, terlepas dari formasi-formasi tadi begitu Pak dan juga kriterianya, untuk pendaftaran sendiri ini usai dari itu butuh berapa lama waktu Pak untuk tes yang selanjutnya begitu dari pendaftaran? Jadi pendaftaran CPNS ini dibuka resmi kemarin 11 November 2019 sampai 24 November. Setelah itu nanti ada hasil ya pemeriksaan administrasi. Sudah diatur dalam surat Permenpan Pak ya, peraturan surat Menpan. Lalu ada masa sangga. Setelah itu ada seleksi kompetensi dasar. Setelah itu pengumuman hasil SKD. Lalu ada lagi tes
kompetensi bidang, lalu pengumuman. Setelah itu ada hasil integrasi penggabungan nilai SKD dan SKB. Setelah itu pengusulan penetapan NIP ke BKN, lalu pengangkatan sebagai CPNS. Jadi rencana pemerintah itu proses pengadaan CPNS ini yang mulai pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, lalu seleksi tes kompetensi dasar dan bidang sampai pengumuman pengangkatan CPNS diharapkan rampung April 2020. April 2020 Ya. gitu ya. Itu sudah semua Iya, semua tahap-tahapnya, rangkaian semua tahapan. Oke, baik. Dan juga untuk ini Pak, saya sempat membaca artikel begitu terkait dengan penerimaan CPNS 2019 ini, itu katanya ada terkait dengan penyederhanaan passing grade Pak. Itu bagaimana itu Pak? Bisa dijelaskan? Jadi untuk penetapan kebutuhan pegawai ini dan nilai ambang batas, pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB telah mengeluarkan peraturan, yaitu Peraturan Permenpan 23 2019 dan Peraturan Permenpan 24 2019. Jadi sebenarnya nilai yang ada sekarang itu memang lebih rendah dibanding passing grade tahun lalu ya. Contohnya tes karakteristik pribadi TKP tahun lalu itu ya serendah-rendahnya 143. Sekarang dengan aturan Permenpan 24 2019 itu 126. Lalu untuk tes intelijensi umum tadinya 75 menjadi 80. Lalu tes wawasan kebangsaan tadinya 80 menjadi 65. Jadi ada passing grade itu disesuaikan karena tahun lalu ada beberapa formasi yang tidak terpenuhi. Sehingga kemarin dengan Permenpan 36 2018 lalu ada perubahan dengan Permenpan 61 2018. Berkat hal tersebut, ya kuota formasi yang terisi secara nasional presentasinya agak kurang, makanya pemerintah mencoba menurunkan passing grade. Mudah-mudahan adanya passing grade yang menurun ini meningkatkan jumlah ya pendaftar yang bersyarat dalam mengikuti seleksi kompetensi bidang. Oke, terkait dengan passing grade ini Pak, tahun lalu itu sempat ada yang nilainya berada di atas di ambang batas begitu, namun belum lolos di tahun kemarin begitu. Dan dengar-dengar Pak itu akan kembali diangkat begitu atau dipakai untuk SKD-nya di tahun ini, itu bagaimana maksudnya itu Pak? Ya, dalam peraturan PAN-RB 23 2019, saya bacakan saja, ada tahapan mekanisme. Misalnya yang bersangkutan mendaftar di SSCASN dengan NIK yang sama pada saat seleksi CPNS 2018. Setelah itu tahapan keduanya, peserta P1TL memilih mengikuti atau tidak SKD CPNS 2019 melalui SSCASN. Lalu tahapan ketiga, jika yang bersangkutan ikut seleksi administrasi sesuai persyaratan instansi dapat digugurkan bila tidak memenuhi syarat. Lalu tahapan keempat berikutnya, pilih tidak ikut SKD CPNS 2019 menggunakan nilai SKD 2018 yang kemarin. Jika pilih ikut SKD CPNS tahun 2019, maka ketentuannya nilai SKD CPNS 2019 memenuhi nilai ambang batas passing grade 2019. Selanjutnya tahapan yang keenam, nilai terbaik antara nilai SKD 2019 sampai dengan atau 2018. Setelah itu nilai SKD CPNS 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas passing grade 2019 akan menggunakan nilai SKD 2018. Jadi nilai kemarinnya. Lalu diperingkat dengan nilai peserta SKD lainnya. Selanjutnya ya dikali 3 formasi pada jabatan dan formasi yang dilamar mengikuti SKB. Selanjutnya ikut SKB 2019. Jadi pemerintah mengakomodir ya yang kemarin yang lulus ya passing grade tapi tidak dapat melanjutkan ke SKB karena formasi yang sangat terbatas, maka di Permenpan 23 2019 ini diakomodir. Jadi silakan saja mendaftar kembali di SCCN melalui SCCN BKN Go ID.
Oke, itu dia berarti tetap Ya, dia melalui komunik. tahapan-tahapan Ya. atau ketentuan yang telah ditetapkan begitu oleh penyelenggara, Pak ya? Ya. Ya, jadi itu untuk tahapan-tahapan. Jadi untuk para calon pendaftar ini yang tahun lalu juga telah berusaha di 2018, namun belum lolos begitu ya. Ini bisa dicoba kembali karena ternyata ada beberapa tahap dan juga bisa menjadi perbandingan di situ ya Pak ya, nilai, untuk ya. tahun ini dan juga tahun kemarin. Kita masih akan membahas lebih lanjut lagi pemirsa dan pendengar terkait dengan pendaftaran CPNS 2019, tapi kita usai jeda berikut ini akan kembali, tetaplah bersama kami.